Minasan, konnichiwa. Lara Sensei desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, hari ini kita akan mempelajari dua bunko R4. Nah, seperti yang minasan lihat di papan tulis. Jadi bunko R4 yang kita akan pelajari hari ini yaitu ada bunko nani-nani masenka dan nani-nani masho. Kalau misalkan minasan udah ada yang pernah belajar bunko ini, pasti gampang. Soalnya memang bunko ini termasuk bunko yang lebih mudah untuk dipahami. Oke, mari kita pelajari satu persatu dulu ya. Oke, mulai dari bunko masenka. Nah, seperti yang minasan sudah pelajari sebelumnya mungkin. Jadi pola masenka ini berarti mengundang seseorang atau mungkin teman, keluarga atau siapapun itu yang minasan ingin ajak gitu ya. Jadi masenka ini terkesan seperti mengundang secara halus atau misalnya si lawan bicara itu belum tentu mau untuk diajak, jadi bisa memakai pola nani-nani masenka. Kita coba ke contoh atau rei nomor 1 ya. Oke, di sini ada kalimat ishoni. Ishoni itu artinya bersama-sama. Koen ini artinya taman. Nah, di sini ada partikel e, berarti artinya ke. Partikel e di sini artinya ke. Dan di sini ada pola ikimasenka. Nah, ikimasenka ini berarti kalau ingin membuat pola masenka, aturannya yaitu bentuk mas seperti ini ya, ikimas, bentuk masnya. Nah, masnya ini tinggal dihilangkan saja, lalu ganti dengan masenka. Seperti ini ya, iki masenka. Jadi ketika kita mengajak orang lain dengan menggunakan pola ini, nadanya naik ya. Contoh, ishoni koen e ikimasenka. Nah, artinya apa? Tadi sini kita udah belajar ishoni itu bersama-sama. Koen itu artinya taman, dan partikel e ini untuk yang artinya ke, berarti untuk menunjukkan tempat di mana dan arahnya kemana gitu ya. Dan di sini ada ikimasenka. Nah, jadi artinya ishoni koen e ikimasenka yaitu maukah atau bagaimana kalau kita pergi bersama-sama ke taman. Jadi mulai dari belakang ya menerjemahkannya. Bagaimana kalau kita pergi ke taman bersama-sama, gitu ya. Nah, seingat kalau misalkan masenka ini nadanya itu naik gitu ke atas ya. Ikimasenka. Oke. Ini contoh pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada ashita. Ashita itu kata keterangan waktu yang artinya besok. Di sini ada kata benda eiga. Eiga itu artinya hai. Eiga itu artinya film. Nah, di sini ada partikel o. Partikel o itu untuk apa minasan? Ya, partikel o itu biasanya untuk menunjukkan kegiatan, kata kerja kegiatan yang akan kita lakukan. Contoh, di depan partikel o ini ada kata kerja mi. Nah, kenapa di sini mi? Karena ini dipersingkat dan masuk bunko lain yaitu mini ikimasenka. Nah, di sini ada harusnya mimas kan ya. Tapi di sini cuma ditulis mi karena di sini yang artinya itu bagaimana kalau kita pergi untuk melihat film besok.
Jadi pola bunwo mini ikimas itu artinya pergi untuk melihat. Nah, makanya di sini mimasnya itu disingkat seperti ini karena bunwo mini bla 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 itu artinya pergi untuk melakukan kegiatan lain. Contohnya seperti ini ya. Mini ikimas. Nah, karena di sini ada pola masenka, berarti kita masukin ikimasenka. Nah, mimas sendiri ini artinya melihat atau menonton karena di sini kata bendanya eiga yaitu film. Jadi mimasnya itu artinya menonton. Ikimasenka. Nah, ikimasenka ini sama seperti yang contoh di awal ya. Ikimas masih hilangkan, tinggal diganti masenka. Jadi kalau dari awal kita urutkan asta, eiga, o, mini, ikimasenka. Nah, kalau diartikan kita dari belakang lagi ya. Sama seperti kayak tadi ya. Bagaimana kalau atau maukah kalau kita pergi untuk menonton film besok? Bagaimana kalau kita pergi untuk menonton film besok? Asta, eiga o, mini, ikimasenka. Jangan lupa nadanya naik ya. Hai, oke. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini ada kata benda lagi ya. Hiru gohang. Hiru gohang itu apa ya, minasan? Kalau misalkan minasan nggak tahu, hiru itu artinya siang dan gohang itu nasi. Jadi kalau kita satukan hiru gohang berarti makan makanan yang di siang hari alias makan siang gitu ya. Dan ada partikel o lagi untuk menyatakan kegiatan. Oke, di sini ishoni sama seperti yang contoh pertama, yaitu artinya bersama-sama. Di sini kata kerjanya tabe mas. Karena di sini polanya masenka, berarti masnya dihilangkan lagi, disisipkan oleh masenka. Berarti tabe masenka. Coba kita urutkan dari awal. Hiru gohan o ishoni tabe masenka. Artinya dari belakang lagi ya merutinnya. Bagaimana kalau kita atau maukah kalau kita makan bersama-sama makan siang gitu ya. Bagaimana kalau kita makan siang bersama-sama? Seperti itu ya. Oke, jadi pola yang ini, pola masenka itu sebenarnya kita menyatakan atau mengajak orang lain secara halus dan terkesan seperti undangan. Jadi si lawan bicara itu belum tentu mau atau ingin menerima ajakan kita. Jadi kita secara halus mengajak orang lain tersebut dengan pola masenka. Oke, di sisi yang kanan ini ada pola yang mengajak orang lain lagi, yaitu nani-nani masuk. Nah, pola nani-nani masuk ini sedikit lebih santai daripada yang masenka ini. Jadi kesannya itu lebih santai, kasual, dan lebih tegas cara langsung mengajak orang tersebut untuk menerima ajakan kita. Jadi lawan bicara pun sudah lebih yakin untuk menerima ajakan kita gitu. Jadi kita yang mengajak juga sudah yakin untuk mengajak, dan lawan bicara juga sudah lebih ingin untuk diajak gitu ya. Oke, coba kita contohnya. Oke, di sini ada contoh kalimat. Mo 10時ですから寝ましょう。Di sini ada pola mo. Mo itu artinya sudah. 10時. Ji-nya di sini artinya waktu ya atau jam. Berarti kalau disambungkan dengan angka berarti 10時 itu artinya jam 10 gitu ya. Nah, di sini ada deskara. Deskara di sini artinya karena.
karena sudah jam 10. Nah, di sini ada nemasho. Nemasho ini sama seperti pola mas senka ya. Jadi nemas. Nah, masnya hilangkan lalu sisihkan dengan masho. Jadi bukan nemas lagi tapi nemasho. Nah, untuk nada penggunaan bunpo ini kita naik nadanya. Naiknya tapi lebih tegas, lebih yakin untuk mengajak. Contoh ya, mo juji desu kara nemasho. Jadi kalau diartikan karena sudah jam 10, ayo tidur. Jadi di sini pola nani masho ini artinya ayo gitu, mari. Jadi terkesan lebih tegas, lebih santai. Mungkin yang diajak minasan itu teman atau saudara sendiri, pokoknya orang yang lebih dekat gitu ya. Jadi bisa pakai pola masho. Mau juji desu kara nemasho. Kan sudah jam 10 malam mungkin. Ayo tidur. Oke, kita masuk ke bunpo yang kedua. Contoh kalimat yang kedua, tomodachi ni. Tomodachi artinya apa biasa? Yaitu teman. Di sini ada partikel ni. Nah, ni ini bisa berarti untuk atau kepada. Kita lihat dulu ya. Kata benda yang selanjutnya yaitu tegami. Tegami di sini kata benda yang artinya surat. Nah, di sini ada partikel o lagi. Nah, minasan udah tahu ya fungsi partikel o, yaitu untuk menyatakan kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, di sini ada kakimasho. Kakimasho berarti kira-kira dari apa ya? Kakimasho ini, kakimas. Nah, itu ya. Jadi ini kakimas, menulis. Masih hilangkan, kita ganti dengan masho. Jadi kakimasho, ayo menulis. Nah, jadi kalau kita sambungkan dari awal, tomodachi ni tegami o kakimasho. Jadi kita tahu kalau di sini kita mengajak seorang teman, ayo tulis surat untuk teman, gitu ya. Ayo tulis surat kepada teman. Jadi di sini nadanya naik ya. Kakimasho. Tomodachi ni tegami o kakimasho. Oke. Nah, kita lanjut ke peibung yang terakhir. Di sini ada isoni lagi ya, yang artinya bersama-sama. Oke, di sini ada sampo shimashou. Kira-kira sampo shimashou ini dari apa ya? Nah, oke ya. Jadi sampo shimashou ini dari sampo shimas, yang artinya berjalan-jalan. Jadi perjalanan yang jaraknya dekat itu tidak terlalu jauh dari rumah minasan, bisa pakai kotoba sampo shimasu. Sampo shimasu masih hilangkan dan disisihkan oleh masho. Jadi ayo berjalan-jalan bersama. Ishoni sampo shimashou. Ingat ya, nadanya naik. Ishoni sampo shimashou. Jadi ayo berjalan-jalan bersama. Hai, mungkin ini untuk mengajak teman atau orang yang terdekat. Hai, begitu ya minasan. Wakarimashita ka? Shitsumon ga atara disini kikimasu. Hai, kalau minasan sudah paham bunpo nani masen ka dan nani masho, bisa tanyakan di kolom komentar. Dan kalau sudah paham, kita lanjut ke bunpo yang selanjutnya. Hai, minasan, konnichiwa. Kita kembali lagi ke pelajaran selanjutnya. Oke, jadi masih di pola bunpo N4 ya. Nah, di sini kita ada dua bunpo yang
serupa tapi tak sama. Mulai dari nani ta koto ga arimasu dan nani koto ga arimasu. Nah, kedengarannya hampir serupa kan? Tapi sebenarnya itu artinya sangat berbeda gitu ya. Oke, kita mulai dari Gumpo nani ta koto ga arimasu. Mungkin minasang di sini ada yang pernah belajar pola ini. Jadi pola ini itu gunanya atau fungsinya untuk menyatakan bahwa kita itu pernah melakukan sesuatu atau kita punya pengalaman dalam melakukan suatu hal. Contohnya kita pernah makan sesuatu, mungkin makan ramen, terus kita pernah mendaki gunung, atau kita pernah naik pesawat. Nah, seperti itu ya. Kita masuk aja ke contohnya. Oke, di sini ada reading yang pertama yaitu ada Nihon. Nihon pasti minasang udah tahu ya artinya Jepang. Nah, di sini ada partikel e. Tadi kita sudah belajar juga ya. Partikel e itu kegunaannya untuk menyatakan ke. Jadi arah atau posisi suatu hal di mana gitu ya, kita mau kemana bisa pakai partikel e yang artinya ke. Nah, di sini kita masuk ke bumbunya. Di sini ada ita koto ga arimasu. Nah, bumbu ita koto ga arimasu. Jadi untuk memakai pola pernah atau ta koto ga arimasu ini kita harus mengubah kata kerjanya menjadi pola yang lampau. Seperti ini ya. Jadi ita ini bentuk masnya yaitu ikimas. Jadi kita ubah dulu ikimas tadi ke bentuk lampau menjadi ita. Ita yang artinya berarti sudah pergi gitu ya. Ditambah koto ga arimasu menjadi artinya pernah pergi. Nah, jadi kalau misalkan diterjemahkan, contohnya Nihon e ita koto ga arimasu. Nah, jadi artinya saya pernah pergi ke Jepang. Gitu ya. Jadi pernah pergi ke Jepang, atau mungkin minasang pernah ke daerah yang lain, misalkan pernah pergi ke Bali menjadi Bari e ita koto ga arimasu. Atau mungkin ke negara lain, contohnya misalkan ke Jerman, Doitsu e ita koto ga arimasu. Saya pernah pergi ke Jerman. Hai, oke. Ini untuk contoh yang pertama, lalu ke contoh yang kedua. Di sini ada sushi. Sushi, pasti minasang tahu kalau sushi ini makanan khas dari Jepang gitu ya. Sushi. Sushi. O. Di sini ada partikel o, yaitu yang sebelumnya kita pelajari untuk menyatakan kegiatan. Tabe. Jadi di depan partikel o ada tabe. Dari tabemas, makan. Nah, jadi si tabemas ini kita ubah dulu ke bentuk lampau menjadi tabeta koto ga arimasu. Jadi pernah makan. Tabeta koto ga arimasu, pernah makan. Sushi o tabeta koto ga arimasu. Saya pernah makan sushi. Mungkin minasang pernah makan makanan tradisional Jepang lainnya, contoh ramen mungkin, atau yang lainnya bisa misalnya mungkin makanan Indonesia, contoh rendang. Rendang o tabeta koto ga arimasu. Saya pernah makan rendang. Baik, gitu ya. Oke, masuk ke contoh yang ketiga. Di sini ada sono. Sono itu kata tunjuk benda. Sono eiga. Eiga di sini tadi kita udah belajar ya. Eiga itu artinya film. Sama seperti contoh yang di bumbu tadi. Eiga, film. Sono eiga berarti film itu. Nah, di sini ada partikel o lagi yang tadi kita pelajari, yaitu untuk menunjukkan kegiatan. Nah, di sini ada nita.
mimas. Bentuk masnya yaitu mimas, artinya melihat atau menonton. Nah, mimasnya kita ubah ke bentuk lampau yaitu mita. Masnya hilang, tambahkan ta. Mita koto ga arimasu. Nah, jadi artinya saya pernah menonton film itu. Sono igao mita koto ga arimasu. Saya pernah menonton film itu. Misalkan minasang ingin bilang ke orang lain kalau minasang pernah menonton suatu film atau mungkin mendengarkan suatu lagu, bisa pakai pola takoto ga arimasu. Pokoknya takoto ga arimasu itu untuk menyatakan pengalaman apa saja yang minasang pernah lakukan sebelumnya. Minimal sudah pernah satu kali melakukan hal tersebut. Oke, itu untuk pola takoto ga arimasu. Kita lanjut ke pola yang selanjutnya, yaitu nani koto ga arimasu. Nah, ini mungkin kelihatan agak mirip, cuman nggak ada taknya aja. Jadi kalau yang ini bukan pernah lagi artinya, tapi bisa diartikan kadang-kadang atau ada kalanya kita melakukan sesuatu yang tidak ada dalam kegiatan kita sehari-hari, dan frekuensinya itu tidak tetap, jadinya jarang gitu ya. Kalau ini kan pernah takoto ga arimasu, saya pernah melakukan sesuatu. Kalau koto ga arimasu, saya kadang-kadang melakukan itu. Saya ada kalanya melakukan ini, gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh 5. Shumatsu, kata benda waktu ya, yang artinya akhir pekan atau weekend gitu ya. Shumatsu, akhir pekan. Nah, ada partikel ni. Partikel ni di sini untuk menunjukkan waktu. Nah, karena di sini akhir pekan berarti artinya jadi pada atau di akhir pekan. Yama, kata benda yang artinya gunung. Yama, nah di sini ada partikel e lagi ya. Minasang pasti udah ingat kalau ini partikel untuk menyatakan kita mau kemana atau arahnya gimana gitu ya, yang artinya ke gunung. Nah, di sini ada iku. Jadi untuk pola koto ga arimasu kita pakainya bisa menggunakan kata kerja pola jishoke atau bentuk kamus seperti ini ya, iku. Yang kalau pola masnya yaitu ikimasu, menjadi iku. Tambahkan koto ga arimasu. Jadi kalau diterjemahkan yaitu artinya saya kadang-kadang atau ada kalanya pada saat waktu akhir pekan pergi ke gunung. Shumatsu ni yamae iku koto ga arimasu. Kadang-kadang atau ada kalanya pada akhir pekan saya pergi ke gunung. Oke, lanjut ke yang kedua. Shigoto itu kata benda yang artinya bekerja. Nah, di sini ada partikel ga. Partikel ga ini fungsinya untuk menegaskan. Shigoto ga isogashi. Nah, isogashi ini kata sifat yang artinya sibuk. Shigoto ga isogashi, kerjaannya sibuk. Nah, di sini ada kata keterangannya toki. Kalau minasang tahu, toki ini artinya ketika atau saat. Jadi saat pekerjaan sedang sibuk, asa gohang. Nah, asa gohang. Kalau tadi di pola yang sebelumnya ada hiru gohang. Kalau di sini ada asa gohang. Asa di sini artinya pagi, ditambah nasi gohang yang berarti makan pagi atau istilahnya sarapan.
asagohan yaitu sarapan. Lalu ada partikel o yang untuk menunjukkan kegiatan. Tabenai. Nah, di sini pola kata kerjanya berbeda dengan contoh yang pertama. Kalau yang pertama tadi bisa pakai jishoke atau bentuk kamus. Tapi kalau di sini bisa memakai pola negatif. Kata kerja pola negatif. Contohnya ini tabenai, tabemasen. Bentuk futsuke atau bentuk biasa dari tabemasen. Tabenai. Tinggal tambahkan koto ga arimasu. Hai. Jadi shigoto ga isogashii toki asagohan o tabenai koto ga arimasu. Jadi kalau diterjemahkan, saat pekerjaan sedang sibuk, kadang-kadang atau ada kalanya saya tidak makan atau tidak sarapan pagi. Jadi karena di sini kata kerjanya negatif, jadi kita tambahkan tidak makan sarapan. Ada kalanya atau kadang-kadang saya tidak sarapan ketika pekerjaan sedang sibuk. Oke, kita ke contoh yang terakhir. Di sini ada kata benda hari. Nichiyobi. Nichiyobi artinya hari Minggu. Lalu ada partikel untuk menyatakan waktu lagi yang artinya pada atau di. Jadi pada hari Minggu. Di sini ada kata benda yang menggunakan kata kana, berarti dari bahasa asing. Contohnya arubaito. Arubaito itu artinya kerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu. Arubaito. O. Nah, di sini ada partikel o lagi untuk menyatakan kegiatan yang akan dilakukan. Arubaito o suru. Suru ini pola futsuke atau bentuk biasa dari shimasu. Nah, kalau yang tadi tabenai dari tabemasen. Kalau yang ini suru. Suru itu shimasu berarti futsuke atau bentuk biasa yang positif. Kalau tabenai berarti futsuke yang negatif. Kalau yang suru ini futsuke yang positif. Tinggal tambahkan koto ga arimasu. Nichiyobi ni arubaito o suru koto ga arimasu. Jadi kita bisa artikan pada hari Minggu ada kalanya atau kadang-kadang saya melakukan pekerjaan paruh waktu atau pekerjaan sampingan. Jadi minasan untuk memakai pola koto ga arimasu, kita bisa menggunakan kata kerja jishoke atau bentuk kamus. Lalu kita bisa menggunakan futsuke yang bentuknya negatif seperti ini, tabenai. Dan kita bisa menggunakan futsuke yang positif seperti suru. Nah, jadi kalau misalkan minasan ingin mengatakan kalau kadang-kadang atau ada kalanya melakukan suatu hal yang tidak dilakukan setiap hari dan frekuensinya tidak tentu, tidak tetap, bisa menggunakan pola nani koto ga arimasu. Nah, minasan warimashita ka? Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, bisa memberikan komentar di bawah. Hai, selanjutnya kita bisa mencoba renshu atau latihan reibung ya. Minasan, hai. Minasan, kembali lagi bersama saya. Kita belajar, tadi sudah belajar pola, ada 4 pola. Pola bukumo. Yang pertama itu nani masenka, yang kedua nani masho, lalu yang ketiga ada pola nani ta koto ga arimasu, dan yang terakhir ada nani koto ga arimasu. Nah, di sini nanti minasan ada renshu atau latihan. Jadi minasan coba sebisa mungkin untuk mengisi
soal ini dan diterjemahkan ke bahasa Jepang ya. Oke, minasan, selamat mengerjakan. Oke, hai minasan. Tadi minasan udah dikasih renshu atau latihan. Jadi sekarang mari kita bahas ya bersama-sama. Oke, dari nomor 1 tadi ya bahasa Indonesianya ayo atau bagaimana kalau kita minum kopi di kafe. Nah, jadi bahasa Jepangnya kafe de kohi o nomimasen ka. Nah, karena di sini ada nomimasen ka dan bahasa Indonesia pun tadi bagaimana kalau kita minum kopi di kafe. Jadi pola masenka ya yang dipakai nomimasen ka. Nomimas, masen hilangkan lalu ditambahkan masenka. Jadi bagaimana kalau kita minum apa? Minum kopi. Lalu harus pakai partikel O untuk menyatakan kegiatan. Nah, di mana minum kopinya? Di kafe. Kafe de kopi o nomimasen ka. Nah, ingat selalu untuk menaikkan nada bicara ketika memakai pola masenka. Hai, oke lanjut ke yang nomor 2. Toshokan de ishoni benkyou shimashou. Nah, kalau di bahasa Indonesianya tadi berarti ayo belajar bersama-sama di perpustakaan. Hai, perpustakaan yaitu toshokan harus memakai partikel D yaitu yang artinya di. Ishoni artinya bersama-sama. Nah, benkyou shimashou, benkyou shimasu, masnya hilangkan dan tinggal sisa shi, lalu sisihkan masho, berarti benkyou shimashou yang artinya ayo belajar. Jadi ini pola ajakan yang lebih tegas daripada masenka. Oke, nomor 3. Shinkansen ni notta koto ga arimasu. Tadi bahasa Indonesianya saya pernah naik Shinkansen. Jadi Shinkansen yang taruh di depan, Shinkansen atau kereta api cepat yang ada di Jepang. Nah, ni, kenapa harus memakai partikel ni? Karena ada kata kerja nota atau norimas. Norimas ini harus memakai partikel ni. Jadi naik kendaraan itu harus memakai partikel ni, yang artinya masuk ke dalam kendaraan. Jadi Shinkansen ni notta. Nah, karena takoto ga arimasu jadi notta, norimashita. Jadi norimasnya harus dilampaukan dulu menjadi notta. Notta koto ga arimasu. Saya pernah naik Shinkansen. Oke. Nomor 4. Gozen goji ni okiru koto ga arimasu. Nah, ini pola yang sama tapi berbeda artinya, yaitu tadi ya gozen goji ni okiru koto ga arimasu. Bahasa Indonesianya tadi kadang saya bangun tidur pada jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Jam 5 goji. Paginya gozen. Gozen ini untuk kata keterangan waktu ya. Berarti pagi. Goji jam 5 pagi. Nah, di sini ada partikel ni untuk menyatakan pada atau di. Jadi pada jam 5 pagi bangun. Okiru, okimas. Nah, kenapa di sini okiru atau pola jishoke? Pola kamus karena memakai buko koto ga arimasu atau kadang-kadang.
Dan ada kalanya saya bangun pada jam 5 pagi atau kadang-kadang saya bangun jam 5 pagi. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Bijutsukan. Ikimasen ka? Mae ni itta koto ga arimasu. Kalau tadi lihat di bahasa Indonesianya, bagaimana kalau kita pergi ke museum? Sebelumnya saya pernah pergi ke sana. Bijutsukan, museum. Kata benda yang artinya museum. Di sini ada partikel e. Partikel e itu untuk yang artinya ke, untuk mengarahkan kita pergi kemana. Jadi harus pakai partikel e. Nah, ini ada ikimasen ka, artinya bagaimana kalau kita pergi? Maukah kita pergi? Nah, ikimas, masen hilangkan, tinggal sisipkan masen ka. Ikimasen ka, bagaimana kalau kita pergi ke museum? Lalu sini mae ni itta koto ga arimasu. Jadi ini ada pola takoto ga arimasu yang artinya pernah. Mae ni, di sini ada kata keterangan tambahan lagi ya, sebelumnya. Mae ni. Jadi sebelumnya saya pernah pergi ke Bijutsukan. Mae ni itta koto ga arimasu. Hai. Minasan, arimashita ka? Gimana tadi ngerjainnya? Kalau misalkan betul semua, tulis di komentar. Atau kalau misalkan ada yang kurang paham atau ingin bertanya yang lain, bisa tanyakan di komentar juga ya. Jadi sampai nanti di pola atau bumpo bahasa Jepang lainnya. Itsureshimasu. Konnichiwa.